Halo Jones, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Adil Lesmanatia. Gimana Jones, kemarin ujian SKD CPNS-nya? Lancar ya? Mudah-mudahan lancar, mudah-mudahan bisa lolos passing grade ya. Dan untuk kalian Jones semua yang masih ketawa ketiwi sekarang kan, karena ujiannya masih lama gitu ya. Ya, kalian harus manfaatkan waktu yang ada ya, waktu yang tersisa untuk terus belajar dan terus latihan-latihan soal ya. Ingat prinsip dari saya, 3 kali sehari dosis latihan untuk kalian. Nah, kali ini kita bahas apa nih, Jones? Kita kita coba mulai masuk ke soal TIU verbal ya. Sebelumnya kita sudah banyak bahas soal TIU numerik ya, baik itu berhitung, deret angka, perbandingan maupun soal cerita. Saya kira sudah cukup. Sekarang kita coba mulai masuk ke soal verbal, tapi kita ke silogisme dulu ya. Karena soal silogisme ini selalu ada ya, selalu ada dalam dalam setiap SKD CPNS ya tiap tahunnya, maka ini perlu kita bahas dan perlu kita tahu gimana cara cepat menganalisisnya, karena memang soal seperti ini kan butuh kemampuan logika berpikir yang kuat ya, supaya kita bisa menjawab soal dengan cepat ya. Nah, tapi kalau misalkan kita masih kurang kuat ya, masih apa istilahnya, masih agak lola dalam menangkap soal, maka kita tentu akan butuh waktu yang cukup lama. Sementara ingat ya, kita hanya punya 100 menit untuk 110 soal. Maka dari itu pastikan kalian tetap nonton video ini supaya kita bisa melihat bagaimana tercepat menjawab soal-soal silogisme ini ya. Namun sebelum itu pastikan kalian telah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang, dan tentunya saya tetap semangat untuk terus memberikan tips dan trik lainnya kepada kalian terkait soal-soal SKD CPNS. Nah, oke Jones, biar nggak penasaran, langsung aja kita coba review sedikit ya. Ya, jadi kalau di Permenpan 27 nomor 2020 tahun 2021 ya, silogisme ini kan tujuannya mengatur kemampuan individu untuk menarik kesimpulan dari dua pernyataan yang diberikan ya. Jadi kalau silogisme itu kan, kalau kalian masih ingat pelajaran waktu SMP atau SMA ya, kan ada premis 1, ada premis 2, kemudian penarikan kesimpulan ya. Ini untuk bagi kalian yang belum belum tahu ya guys ya. Ya John, premis 1, premis 2 dan kesimpulan. Nah, jadi kita menarik kesimpulan dari dua pernyataan yang diberikan. Pernyataan ini maksudnya adalah premis ya kalau di konsep-konsep soal-soal silogisme ya. Nah, sekarang cara gampang narik kesimpulan guys. Ini saya kenapa bikin judul gini, karena memang sebenarnya kalau kita ini kan main logika berpikir aja ya. Sebenarnya kita bisa cara jawabnya, cuman karena kita dikejar waktu ya, maka tentu kita harus cari tahu bagaimana sih cara menarik kesimpulan dengan cepat dan akurat. Nah, ini saya bikin judulnya cara gampang narik kesimpulan ya. Untuk aturan umum ini kan ya banyak ya macam aturan umum nih, lebih spesifik ke istilah ya. Jadi kalau untuk yang sifatnya umum, premis umum ya, itu biasanya menggunakan kata atau redaksi semua, setiap ya, semua, setiap, kemudian tidak satupun dan lain-lain ya. Kemudian untuk partikular ini atau kategorikal atau khusus ya, itu menggunakan biasanya kata-kata sebagian, beberapa, ada, dan sementara, dan seterusnya ya. Ini harus kalian ingat ya. Kemudian untuk premis negatif itu biasanya menggunakan kata tidak ya. Nah, ini kenapa kita harus paham aturan umum seperti ini, karena nanti ada silogisme, akan ada beberapa jenis silogisme ya. Sepertinya misalnya yang pertama adalah silogisme umum. Kalau silogisme umum ini cukup mudah ya. Dia biasanya ya premis umum, semua, maka jawabannya juga premis umum ya. Jadi kalau premis satunya umum, premis duanya umum, maka tentu kesimpulan yang kita ambil adalah premis umum. Kemudian yang kedua, contohnya ya, misalnya semua tumbuhan membutuhkan karbon dioksida. Mari kita delete dulu ya ininya ya. Semua tumbuhan membutuhkan karbon dioksida, semua tumbuhan membutuhkan sinar matahari ya. Ini semua ini umum ya. Maka tentu kesimpulannya adalah juga tentang umum ya, semua ya. Jadi semua tumbuhan memerlukan karbon dioksida dan sinar matahari ya. Jadi dua ini. Ya, secara logika gampang ya. Artinya ya udah, kita kalau dia pertama dia butuh CO2, kemudian dia juga butuh sinar matahari, maka kesimpulannya butuh dua-duanya ya. Tapi ini kan soalnya apa ya, sederhana ya. Untuk soal-soal SKD biasanya nggak sesederhana ini sih. Biasanya lebih advance, tapi setidaknya kalian perlu memahami
bagaimana konsep atau teknik dalam menjawab soal seperti ini ya. Jadi ya ini contohnya. Misalnya premisnya pertama, premis satu adalah semua, premis dua semua, maka tentu kita harus mendeteksi jawaban yang apa relate dengan premis umum ya, dengan dicirikan oleh kalimat yang kata yang digunakan yaitu kata semua. Ya, gitu kira-kira ya. Oke, kemudian kemudian apalagi ya, silogisme kategorikal atau partikular. Nah, ini kalau gini biasanya dicirikan oleh premis satunya premis umum, premis duanya partikular ya, atau kadang-kadang premis satunya premis partikular ya, premis duanya premis umum ya. Ceringnya sih yang seperti ini ya, premis umum terus premis partikular. Maka kesimpulan yang kita ambil adalah yang partikular. Jadi ngikutin ini ya. Jadi kalau ada umum ada partikular maka jawabannya adalah partikular. Contohnya seperti ini ya. Semua mobil ya, cirinya ya kalau umum itu semua. Semua pemilik mobil wajib membayar pajak. Joni memiliki sebuah mobil ya. Joni memiliki sebuah mobil, maka tentu Joni wajib membayar pajak ya. Oke. Ya, oke. Jadi Joni ini partikular ya, khusus ya. Sebagian ya. Maka tentu jawabannya adalah Joni ya. Sebagian juga ya. Jadi premis partikular. Nanti kita akan bahas di soal-soal berikutnya. Ya. Oke, kemudian kita apalagi selain kategorikal ya sama umum yaitu silogisme negatif ya. Nah, silogisme negatif nih ya jawabannya begini ya. Jadi kalau premis satunya negatif, premis duanya positif, maka tentu kita cari jawaban yang premisnya kesimpulannya adalah negatif ya. Ya, misalnya apa cirinya negatif tadi? Tidak ya. Tidak ya, dicirikan dengan kata tidak. Contohnya seperti ini ya. Semua penderita GERD ya, semua penderita GERD tidak boleh makan pedas ya, ini negatif. Joni menderita GERD ini positif ya. Maka tentu yang disimpulkan adalah yang negatif yaitu Joni tidak boleh makan pedas ya. Gitu kira-kira ya. Oke, simple. Simple karena soalnya juga simple. Oke, kita lanjut. Apalagi silogisme kondisional ya. Kalau kondisional nih cirinya jika maka ya, jika A maka B, jika B maka C dan seterusnya ya. Ini contohnya, maka jawabannya ya kalau kesimpulannya adalah kalau premis satunya jika A dan maka B, kemudian premis duanya jika B maka C, maka ini coret saja gitu ya. Jika A maka C ya, kira-kira seperti itu ya. Contohnya seperti ini. Jika Andi juara, maka akan diberikan hadiah ya. Ini A. Jika Andi juara ya, maka akan diberikan hadiah. B. Andi diberikan hadiah ya, maka Andi adalah anak yang cerdas gitu ya. Maka tentu ini coret ya. Jika Andi juara ya, A, maka Andi adalah anak yang cerdas ya. Gitu kira-kira simpelnya ya. Jadi ya sebenarnya secara logika bisa kita selesaikan soal ini ya. Cuman tadi sekali lagi saya bilang kita juga perlu menggunakan cara atau trik cepat ya menjawab soalnya. Jika dalam menganalisis kita agak kesulitan gitu ya. Oke, kita lanjut ke nomor apa lagi? Silogisme apa lagi? Kira-kira teman-teman? Oke, sekarang silogisme alternatif ya. Alternatif ini pilihan ya. Artinya pertama dia biasanya A atau B gitu ya. Kemudian premis duanya B, maka kesimpulannya adalah bukan A ya. Nah, contohnya seperti ini Jones ya. Alex mendapatkan pilihan main film ya, ini A katakanlah, atau syuting sinetron di TV ya, B. Alex lebih memilih main film ya, berarti dia milih A. Maka tentunya Alex tidak syuting di TV. Alex tidak syuting sinetron di TV ya, berarti bukan B gitu kan. Artinya nah, jawabannya seperti itu. Jadi kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau ada pilihan A atau B, nah ya udah kita lihat di premis 2 dia milih apa, milih B, maka kesimpulannya adalah bukan A. Jadi menggugurkan salah satu alternatif. Itu ciri dari silogisme alternatif ya. Oke, biar nggak penasaran, langsung aja kita coba praktekkan ya soal seperti di bawah berikut ini ya. Semua sepeda memiliki lampu, sebagian lampu berwarna merah. Maka ini apa? Masuk jenis silogisme apa? Silogisme kategorikal atau khusus ya, atau partikular ya. Ini ingat di sini ya.
ini ada kata-kata semua, ini ada kata sebagian, maka tentu jawaban yang betul adalah yang memiliki kata partikular atau sebagian gitu ya. Berarti di sini semua coret ya. Ya, tidak semua ya, ini coret, lampu merah ini coret ya. Oke, berarti ya, kirinya adalah yang dia partikular ya. Ingat ya. Umum partikular maka kesimpulannya adalah partikular. Jadi jawabannya adalah D ya. Sebagian sepeda memiliki lampu berwarna merah ya. Secara logika berpikir kan betul ya. Jadi kalau semua sepeda memiliki lampu, terus kemudian sebagian lampu berwarna merah, maka sebagian sepeda memiliki lampu berwarna merah ya. Ya oke, ini simple ya karena soalnya juga masih sederhana. Nomor 2, dalam sebuah atau suatu perjamuan makan, jika disajikan nasi goreng, maka ayam goreng juga disajikan. Jika ayam goreng disajikan, maka buah-buahan juga disajikan. Nah, ini kira-kira masuk jenis apa nih? Ini masuk ke jenis kondisional ya. Jika A, maka B, dan jika B, maka C. Ingat ya, kalau begini berarti langsung aja kesimpulannya jika A, maka C ya. Nah, ini kita lihat. Jika disajikan nasi goreng ya, ini A ya. Jika nasi goreng disajikan, maka ayam goreng juga disajikan. Ini B ya. Jika ayam goreng disajikan, ini B, berarti maka buah-buahan juga disajikan, ini C ya. Berarti kan kesimpulannya adalah jika disajikan nasi goreng, maka buah-buahan juga disajikan ya. Jadi nasi goreng disajikan, maka buah-buahan disajikan. Ya, itu kesimpulannya. Cuma di sini kan nggak ada opsi jawaban seperti itu ya. Di sini jawabannya lebih, soal ini kan lebih advance ya. Jadi kita perlu perlu lebih dalam lagi dalam apa istilahnya dalam berpikir ya. Maka kita coba lihat ya. Berarti kan berkaitan dengan nasi goreng, yang relate di sini adalah antara nasi goreng dengan buah-buahan ya. Berarti yang ada ayam gorengnya ini kita coret ya. Kita coret untuk memudahkan saja ya. Berarti opsi jawabannya adalah A, B, A, C, dan E. Sekarang kita coba lihat satu-satu. Jika nasi goreng tidak disajikan, maka buah-buahan tidak disajikan. Betul kira-kira? Belum ya, belum tentu ya. Nah ini kan, kalau ini kan dari depan nih ya. Kita lihat ke kesimpulannya. Jika nasi goreng disajikan, maka buah-buahan juga disajikan. Tapi, jika nasi goreng tidak disajikan, bukan berarti buah-buahan juga tidak disajikan. Belum tentu ya. Bisa saja buah-buahan tetap disajikan ya. Yang ini kan dia buah-buahannya kan mengikuti ya. Mengikuti ketika nasi goreng itu disajikan. Baru buah-buahan disajikan. Tapi kalau nasi gorengnya tidak disajikan, maka buah-buahan bukan berarti tidak disajikan juga ya. Jadi gitu kira-kira. Berarti opsi A juga tidak tepat ya. C. Jika buah-buahan tidak disajikan, maka nasi goreng tidak disajikan. Gimana kira-kira? Ini baru betul ya. Jadi, coba kita baca lagi. Jika nasi goreng disajikan, maka buah-buahan juga ikut disajikan ya. Tapi, kalau buah-buahan tidak disajikan, ya, berarti sudah pasti nasi goreng tidak disajikan ya. Betul ya? Oke, betul ya. Nah, oke, berarti jawabannya adalah C. Nah, kalau sudah yakin ya, sudah ketemu jawabannya, ya udah langsung aja move on ke soal berikutnya ya. Untuk menghemat waktu ya, karena tadi ingat ya, sekali lagi kita hanya punya waktu 100 untuk 110 menit ya. Nah, tapi untuk kali ini kita coba akan bahas ya, biar nggak penasaran ya, untuk opsi E. Jika buah-buahan disajikan, maka nasi goreng juga disajikan. Gimana? Betul kah? Belum tentu juga ya. Jadi kalau tadi kan kesimpulan adalah jika nasi goreng disajikan, maka buah-buahan juga disajikan ya. Ngikut ya, buah-buahan tuh ngikut ketika nasi goreng disajikan ya. Tapi kalau misalkan buah-buahannya disajikan, apakah nasi gorengnya ikut disajikan? Enggak ya, belum tentu ya. Jadi kalau buah-buahan disajikan, belum tentu nasi goreng juga disajikan. Jadi bisa saja nasi goreng tidak disajikan. Jadi tidak ngikut buah-buahan. Yang ngikut adalah buah-buahan ya, mengikuti nasi goreng, tapi ketika nasi goreng disajikan. Itu saja ya poinnya ya. Oke, nomor E juga, opsi E juga tidak tepat ya. Berarti jawabannya adalah Charlie. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Semua mahasiswa yang belajar pasti lulus ujian. Sebagian mahasiswa yang lulus ujian ternyata tidak belajar. Ini juga sama ya, masuk ke jenis premis apa kategorikal atau partikular ya. Oke. Nah, ya udah langsung aja, berarti jawabannya adalah yang ada kata-kata sebagian. Berarti opsi A, B, dan D itu salah ya. Berarti antara opsi C dan opsi E. Sekarang kita coba analisis opsi C. Sebagian mahasiswa belajar dan lulus ujian ya. Betul kah? Oke, betul ya. Jadi semua mahasiswa yang belajar kan pasti lulus ujian ya kan.
Tapi kan di sini ada sebagian yang tidak lulus ujian dan ternyata tidak belajar ya kan. Berarti memang betul bahwa sebagian mahasiswa belajar dan lulus ujian ya. Sepakat ya? Oke, ya udah. Kalau sudah jawabannya kita pindah, tapi untuk kali ini kita coba bahas juga yang E ya. Sebagian mahasiswa yang tidak lulus ujian ternyata belajar. Betul kan? Salah ya? Karena di sini kan belajar nih. Kalau belajar itu kan sudah pasti lulus ujian ya. Ingat premis 1 ya. Jadi dia dibantah oleh premis 1. Jadi jawaban E juga salah. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Semua penipu pandai bicara dan ramah. Tuan M tidak ramah tetapi pandai bicara. Nah, ini kira-kira apa? Ya, kita cek dulu ya. Di sini semua penipu ya. Di sini kan A, ya ini campuran ya, bisa kategorikal, bisa juga apa namanya? Negatif ya, bisa juga ya bisa kategorikal umum, umum, bisa juga kategorikal, bisa juga negatif ya. Jadi semua penipu pandai bicara dan ramah ya. Ini B ya. B ya. Pandai bicara dan ramah. Dua-duanya ingat ya. Sementara Tuan M tidak ramah ya, tetapi tidak pandai bicara. Berarti M ini bukan B ya. Berarti bukan B ya. Bukan B. Berarti Tuan M ya, seorang penipu apa? Tuan M adalah seorang penipu yang pandai bicara. Salah ya. Ya, salah ya. Oke, karena tadi kalau penipu itu kan B. Berarti yang seorang penipu itu pasti salah semua ya. Nah, berarti antara D dan E ya. Tuan M bukan seorang penipu ya. Ingat ya, ini tidak apa istilahnya bukan atau ya, tapi dan ya. Tuan M bukan seorang penipu meskipun pandai bicara. Gimana kira-kira? Betul? Betul ya. Jadi dia pandai bicara, cuman karena dia tidak ramah berarti bukan penipu. Maka dia jawabannya adalah D. Sementara coba yang kita lihat yang E, Tuan M bukan seorang penipu yang ramah. Nah, ini juga salah ya. Bukan seorang penipu yang ramah artinya dia adalah penipu tapi tidak ramah ya. Nah, sementara kan seorang penipu M itu bukan seorang penipu ya. Jadi E juga salah. Oke, begitu kira-kira cara jawabnya. Nomor 5, beberapa benda yang memuai adalah logam. Semua logam adalah benda padat ya. Nah, ini premis apa? Silogisme apa? Kategorikal atau partikular ya. Berarti yang kita cari adalah yang jawabannya adalah partikular. Berarti ini ya, C ya. Beberapa benda padat dapat memuai ya. Jadi kan secara logika kan betul ya. Secara logika beberapa benda yang memuai adalah logam. Semua logam adalah benda padat. Berarti sebagian atau beberapa benda padat dapat memuai ya. Oke, jawabannya C. Lanjut ke nomor 6. Semua karyawan harus hadir dalam rapat rutin. Sebagian office boy karyawan ya, sebagian. Oke, semuanya yang ada kata-kata semua kita coret ya. Sebagian peserta rapat rutin bukan karyawan ya, opsi B ya. Ingat, kita lihat sebagian peserta rapat rutin bukan karyawan ya. Di sini terbantahkan ya oleh premis 1 ya. Premis 1 sudah jelas ya, premis umum semua karyawan yang dibilang ya, yang diceritakan. Berarti yang B juga salah. Maka jawabannya adalah C ya. Sebagian peserta rapat rutin adalah office boy. Oke, kita lanjut ke nomor 7. Semua anak pandai bernyanyi. Sebagian anak pandai memainkan gitar. Sebagian anak yang bermain gitar juga pandai meniup suling. Ini kira-kira yang mana nih? Ya, sebagian ya. Kita cari ya, sebenarnya gampang sih. Ini dia 3 premis ya. Ya udah. Ini lihat dari bawah ke atas nih sebenarnya kalau kita mau lihat ininya. Cuman karena ini sudah ada kata sebagian ya. Ya mungkin ya cara seperti ini lebih cepat ya. Langsung aja kita coret E ya. Tapi kalau kita berpikir lagi, coba analisis lagi. Sebagian anak pandai bernyanyi, bermain gitar dan meniup suling ya. Betul ya, masuk ya di logika ya. Semua anak pandai bernyanyi, sebagian anak pandai memain gitar, berarti sebagian anak berarti ada sebagian anak yang bernyanyi dan bisa main gitar ya. Kemudian sebagian anak yang bermain gitar juga pandai meniup suling kan gitu ya. Jadi sebagian anak yang bernyanyi itu bisa main gitar, itu bisa meniup suling ya. Begitu kira-kira. Oke. Sekali lagi kalau misalkan kalian udah yakin dengan jawaban ya, nggak usah lama-lama ya, langsung aja pindah ke soal berikutnya ya.
Nomor 8, bila naik kereta api harus membayar kontan atau memakai tiket abodemen, ya. Badu naik kereta api padahal tidak membayar kontan. Nah, ini masuk kategori apa? Jenis apa? Silogisme alternatif ya. Ingat ya. Di sini dia ciri khasnya adalah ada kata atau ya, kata atau. Nah, ini. Jadi opsional dia. Kalau naik kereta api ya, itu berarti bisa bayar kontan, bisa pakai tiket abodemen. Nah, ciri khasnya soal alternatif ya, ketika salah satu memilih antara A atau B ya, katakanlah ini A, ini B ya, maka jika dia memilih B, maka yang A itu pasti tidak ya, pasti tidak. Nah sekarang Badu ini milih apa, A atau B? Badu naik kereta api padahal tidak membayar kontan ya, tidak membayar kontan berarti dia, nah ini sama nih, kalau misalkan dia ternyata negatif ya berarti pilihannya dia menggugurkan yang pilihan negatif, dia berarti membenarkan alternatif satunya ya, beda ya. Jadi tinggal dibolak-balik aja ya. Jadi kalau misalkan dia tidak membayar kontan berarti kan dia memakai tiket abodemen ya, berarti kan dia yang B ya. Oke, atau bukan A ya, bukan A, atau berarti dia milih B. Maka jawabannya adalah Badu tidak membayar kontan kan gitu ya. Badu naik kereta api padahal tidak membayar kontan berarti Badu menggunakan tiket abodemen kan gitu ya. Sama saja ya. Berarti Badu membayar dengan tiket abodemen ya. Kira-kira seperti itu ya, simple ya. Jadi dibolak-balik aja sih. Tapi hati-hati kalau dibolak-balik malah salah jawabannya. Jadi harus sedikit lebih lebih cermat dalam membaca soal dan menganalisis opsi jawabannya. Gitu kira-kira ya. Tapi prinsipnya kalau alternatif itu ya, konsep dasarnya adalah ada pilihan A atau B. Nah, ketika di premis 2-nya dia memilih salah satu, katakanlah A, berarti dia menggugurkan yang B ya. Itu konsep dasarnya. Tapi kalau di sini kan dia memilih B, jelas menggugurkan yang A, tapi yang di opsi jawaban bukan menggugurkan A tapi menegaskan yang B. Jadi sama saja ya. Jadi dia istilahnya menggunakan kata tidak ya. Jadi tetap menegaskan bahwa dia memilih B, yaitu dengan membayar tiket abodemen. Oke, nomor 9. Korban yang memiliki tabungan kurang dari 3 juta mendapatkan bantuan dan hadiah. Yusuf menerima bantuan tapi tidak menerima hadiah ya. Nah ini ya, jika A ya, maka B ya, bantuan dan hadiah ya. Ingat dan ini ya. Dua-duanya ya. Jika A maka B. Nah, Yusuf menerima bantuan ya. Yusuf ini B ya. Bukan B, sorry. Yusuf menerima bantuan, tapi tidak menerima hadiah. Berarti Yusuf bukan A ya. Bukan korban yang memiliki tabungan kurang dari 3 juta rupiah ya. Karena Yusuf tidak B, tidak mendapatkan bantuan dan hadiah. Yusuf hanya menerima bantuan, tetapi tidak menerima hadiah ya. Berarti Yusuf bukan korban yang memiliki tabungan kurang dari 3 juta rupiah. Nah sekarang bukan korban kita coret ya. Sorry. Sekarang kita coba analisis satu-satu ya. Yusuf adalah korban yang tabungannya lebih dari 3 juta rupiah ya. Kan dia bukan korban yang memiliki tabungan kurang dari 3 juta rupiah, tapi dia juga belum tentu tabungannya lebih dari 3 juta rupiah. Bisa jadi tabungannya pas 3 juta rupiah ya. Berarti yang A ini juga tidak tepat ya. Tidak tepat. Ya, tidak tepat. Kemudian B, Yusuf adalah korban yang tabungannya kurang dari 3 juta rupiah. Ini jelas salah ya. Karena tadi kita sudah ini kan yang mendapatkan bantuan dan hadiah adalah korban yang tabungannya kurang dari 3 juta rupiah. Sementara Yusuf tidak. C, Yusuf adalah korban yang berhak menerima hadiah. Ini juga jelas salah ya, pernyataan yang lebih umum lagi bahkan nih ya. Kalau Yusuf sudah tidak menerima hadiah berarti tentu saja Yusuf bukan korban yang berhak menerima hadiah, kan gitu. Yusuf adalah bukan korban yang berhak menerima hadiah. Nah ini kalau dia ini gimana kira-kira? Betulkah? Betul ya, Yusuf adalah bukan korban yang berhak menerima hadiah ya. Memang dia bukan korban yang berhak menerima hadiah gitu. Tapi dia adalah korban gitu kan. Tapi karena dia tidak menerima hadiah, Yusuf bukan korban yang menerima hadiah. Jadi kalimat-kalimat seperti ini harus cermat ya. Ini jawabannya D ya, berarti ya, opsinya D ya. Oke.
Yusuf adalah korban yang tabungannya 3 juta rupiah. Ini juga belum tentu ya, sama kayak A ya. Ketika dia tidak memiliki tabungan kurang dari 3 juta, bukan berarti dia tabungannya 3 juta, tapi bisa saja Yusuf memiliki tabungan lebih dari 3 juta ya. Jadi ini juga salah. Yang tepat adalah delta. Kita lanjut ke nomor 10. Bahan katun lebih baik dari bahan nilon. Bahan yang lebih baik, lebih tahan lama dan lebih mahal ya. Bahan katun lebih baik dari bahan nilon ya. Berarti A ya lebih baik daripada nilon ya. Kira-kira seperti itu ya. Kalau bicara lebih baik ya berarti kan dia lebih tahan lama dan lebih mahal ya. Oke, gitu ya. Nah, kita lihat. Bahan nilon lebih tahan dan lebih mahal ya. Salah ya. Karena tadi yang dibicarakan adalah yang lebih baik yaitu katun ya. Bahan nilon tidak lebih tahan lama tetapi lebih mahal ya. Ini salah ya. Kalau misalkan tidak lebih tahan lama, berarti harusnya di sini tidak lebih mahal ya. Berarti ini juga salah. Bahan nilon tidak lebih tahan lama dan tidak lebih mahal daripada bahan katun. Nah, ini benar ya. Benar ya. Oke, karena dia tadi kalau lebih baik berarti lebih tahan lama. Kalau lebih buruk berarti tidak lebih tahan lama dan tidak lebih mahal. Berarti jawabannya C ya. Nah, kalau gini sekali lagi ya, langsung aja ke soal berikutnya. Kita nggak usah menganalisis opsi D sama opsi E karena sudah pasti salah ya. Tapi kalau untuk penjelasan saat ini ya kita bahas saja gitu ya. Bahan nilon lebih tahan lama tetapi tidak lebih mahal ya, ini salah ya. Yang salah di mana? Ya ini ya, karena kan tadi sudah dijelaskan ya. Bahan nilon tidak lebih baik maka tentu tidak lebih lama. Bahan nilon sama tahan lama, ini juga sama ya. Ini sama, mestinya tidak ya. Tidak tahan lama dan tidak lebih mahal dan tidak lebih tahan lama ya. Oke, kira-kira seperti itu cara menjawabnya. Opsi C ya yang benar ya. Oke, Jones ya, barangkali inilah yang bisa saya sampaikan untuk sesi pembahasan soal kali ini ya. Jadi saya ucapkan selamat kepada teman-teman semua yang telah menyelesaikan SKD CPNS dengan lancar dan dengan lolos passing grade ya. Dan untuk Jones semua yang masih lama ujiannya SKD-nya, maka tentu kalian masih punya banyak waktu. Maka dari itu, pastikan kalian menggunakan waktu luang tersebut untuk terus belajar dan terus latihan setiap soal ya. Ingat ya, dosis dari saya 3 kali sehari, dosis latihan untuk kalian. Sampai jumpa.